Mana siapa yang belum masuk? Adrian, siapa lagi? Adrian. Oke. Siapa lagi? Oka. Terus Adrian, itu saja itu. Oka. Adrian. Apa ini? yang belum masuk, siapa lagi? Udah. Adrian Oka. Terus ini udah 5. Oh 2 aja, 7 orang doang ya? Ada lagi banyak. Mana tadi aja sedikit. Yang dari pertama sampai masuk semua? Iya, saja. Ini satu tempat. Ali. Al-Mital dengan At-Toriko. Al-Mital. Enggak, kayaknya cuma ini kok. 7 orang doang hari ini yang datang kan? Iya. 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 At-Toriko. Al-Mital. Torikotul Musla. Al-Musla. Ya berarti tinggal 2 orang itu nah. Berarti tinggal si Oka. Waalaikumsalam. Tulis Adrian. Ya, habis itu yang ini. Halaman ini usah ringkas dari banyak halaman. Tulis saja tulis. Halaman kapan tadi? Ina apa itu salah yang kedua? Ina lah. Halaman 62. Gak ada diminta lagi ke sepatu jari itu. Hah? Enggak. 62. 61 udah kemarin itu. Tapi yang saya tulis itu rangkuman dari itu.
Udah semua? Udah kita terangin sedikit ya. Kita jelaskan sedikit. Nah, lihat di sini ya, kita kemarin sudah masuk kepada sejarah fikih di zaman Nabi. Sekarang kita bab apa itu? Sejarah fikih di zaman Khulafaur Rasyidin, dan kemarin kita sudah menjelaskan beberapa permasalahannya. Ya, sekarang kita masuk bagaimana cara Khulafaur Rasyidin untuk menghukumi sebuah hukum fikih ya di zaman mereka. Yang pertama, salaka Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin menempuh, salaka ini menempuh ya. Menempuh thariqatul muslah atau jalan segitiga. Maksudnya 3 poin. Ya. Maksudnya 3 poin ya. Fil istinbatil ahkam fikih, di dalam mengeluarkan hukum di sebuah masalah ya di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Lihat di sini yang pertama aradul masyakil alal kitab wa sunnatir rasul ya. Arada yaitu mengaplikasikan atau mencari permasalahannya ada nggak di Al-Quran dan Sunnah. Permasalahan, misalkan permasalahan di zaman sahabat Nabi Rasulullah sudah meninggal ya. Misalkan ada permasalahan baru ya, tentang jual beli apa-apa, permasalahan itu dicari dulu ada nggak dihukumi di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nabi nggak pernah mengeluarkan hadis tentang itu. Gitu. Kalau ada, dihukumi dengan Al-Quran atau Sunnah. Paham? Kalau misalnya nggak ada, in wajadu, maka betul. Kalau misalkan nggak ada, in lam yajidu, kalau misalkan nggak ada, maka ke step kedua, yaitu apa? Para sahabat mengumpulkan manusia. Jadi mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan semua dan bermusyawarah ya. Wastasyaruhum, maksudnya mengumpulkan mereka, bermusyawarah ayyuhum sama mina Rasulillah ayatan al hadisan ya. Jadi para sahabat Khulafaur Rasyidin itu nanya, ada nggak di antara kalian yang mendengar dari Rasul tentang masalah ini gitu. Rasulullah pernah nggak berkata tentang masalah ini, baik itu ayat atau hadis. Mungkin ada yang nggak didapat atau mungkin masih di orang gitu ya, belum dituliskan dan seterusnya. Kalau misalkan nggak ada, maka fa'in lam yajidu, kalau misalkan nggak ada, maka ke step ketiga, yaitu apa? Para sahabat termasuk pembesarnya, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya, yang udah kita sebutkan kemarin siapa saja, kodinya siapa saja? Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, siapa lagi? Ibnu Mas'ud, kemudian Ammar bin Yasar, kemudian Hudzaifah bin Yaman ya. Iya, ada banyak kan. Kemudian kemarin itu ya, mereka memahami ya nusus ini apa? Al-Quran dan Sunnah. Memahami maksud dari nusus ya, maksud dari nusus, apa yang ilah atau sebab
memahami nusus tersebut, mengeluarkan apa faidah maksud-maksudnya, kemudian berijtihad, yaitu mengaplikasikan maksudnya terhadap muskilah yang baru, permasalahan yang baru ini, ya, kepada hukum yang kontemporer, hukum kontemporer, ya, hukum kontemporer sampai tidak tertinggal maslahat sedikit pun. Misalkan, ya, Allah dan Rasulnya menyebutkan di dalam Al-Quran, la darara wa la dirar, ya, tidak boleh memadaratkan, ya. Kemudian tidak boleh memadaratkan. Kemudian ketika Rasulullah sudah meninggal, ya, ada masalah baru yang datang, ya, yang datang di zaman para sahabat. Misalkan ada dua kaum yang bersengketa, yang satunya membunuh, ya, boleh nggak mereka mengkisos, atau satunya mematahkan tangan, bagaimana kisosnya? Nah, mereka memahami nusus, kemudian mengaplikasikan maksud dari nusus itu, walaupun nggak disebutkan di nusus, nggak disebutkan, jadi mengambil hukum yang umum, paham? Mengambil hukum yang umum kemudian mengaplikasikan kepada peristiwa yang terjadi di zaman sahabat, kemudian beristihad di situ, paham? Itu dia. Contohnya, ya, di zaman Rasulullah belum pernah menyebutkan tentang warisan untuk kakek, ya. Kemudian, boleh gitu, ya. Nah, jadi banyak permasalahan tinggal di istihad. Jadi ini dia step terakhir, ya. Dan ini kalau misalkan yang pertama, yang kedua nggak bisa, maka pakai yang ketiga. Paham? Sebagaimana perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Abdullah bin Umar, iza uridat alaikal umur, jika ada suatu permasalahan, ya, yang asing terhadapmu, maka bagimu untuk mengambil dulu dari Al-Quran. Kalau nggak ada, maka dari sunnah. Kalau nggak ada, maka fastahidu, maka berijtihadlah, ya, sesuai yang lebih dekat kepada kebenaran. Itu dia. Tapi harus ini dulu. Kalau misalkan dia langsung ke ra'yu, padahal disebutkan di Al-Quran, maka itu nggak boleh. Paham? Ya. Salahnya harus nggak ada dulu di Al-Quran dan di sunnah. Begitu cara pengambilan ilmu fikih. Belum. 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Sudah selesai ini. Ada pertanyaan, Tarik? Kalau nggak usah tanya nih. Arik. Kalau nggak tahu, nggak tahu begitu kalau di Al-Quran itu ada. Ya maka nggak boleh, harusnya dia periksa dulu. Kalau misalkan dia periksa tetap nggak dapat, maka ya dia boleh beristihad. Ya. Tapi ini istihad kan, ini kan ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah, ya, pintar, maksudnya sudah mumpuni di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan orang-orang kayak kita langsung beristihad, nggak boleh. Ya. Sekarang masih ada seperti ulama-ulama kibar seperti Syekh Abdul Muhsin, ya, yang di Arab itu kan, Syekh Abdul Muhsin, ayahnya Syekh Abdul Razak, ya, pokoknya ulama kibar. Dia sudah mengetahui, ya, hampir semua hadis dan Al-Quran. Kalau di zaman kayak kita juga ada, ya, seperti ustaz-ustaz tapi tertentu, ya, ustaz-ustaz tertentu yang memang dia benar-benar diakui keilmuannya. Kalau cuman sekedar saja, maka itu belum boleh, ya. Betul, tapi keturunan dari anak perempuan. Ya kan, dari keturunan Fatimah berarti kan? Fatimah istrinya Ali kan? Iya, tapi itu bukan keturunan dari anak laki-laki, karena anak laki-laki Rasulullah meninggal semua kan? Ya, jadi itu keturunannya tidak kuat. Maksudnya cuman sekedar keturunan saja, tidak bisa memegang nasab Rasulullah. Pas itu keturunan dari siapa? Fatimah kan? Yang anaknya Hasan, Husain dan seterusnya. Itu dia.
nggak ada yang tanyakan lagi, saya tanya dulu. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya tanya Arif. Kalau kita nggak tahu sampai atau dia salah, kita harus cek aja. Apa? Kita nggak tahu dia Quran. Nggak tahu di Al-Quran, harus dicek dulu. Di Google lah bisa. Nggak bisa. Iya, kalau misalkan sekarang bisa lah. Ya. Tapi untuk beristihad ini bukan tugas kita, karena apalagi masih pelajar ya. Kalau dia udah mempunyai ilmunya, udah diakui ulama, maka ini boleh. Apalagi sekarang udah ada 4 mazhab ya. Ini kan zaman sahabat belum ada 4 mazhab. Kalau sekarang kita tinggal ngambil pendapat 4 mazhab saja. Nggak ada yang berdosa kalau pindah-pindah mazhab jika dia, karena terkadang dari 4 mazhab ini, kalau misalkan masalah toharoh ya, misalkan Syafi'i yang betul, sedangkan masalah sholat misalkan waktu sholat Hambali misalnya gitu, paham? Jadi yang rojihnya itu nggak cuma di satu mazhab, kadang di Syafi'i, kadang di Hambali. Jadi kita ngapain? Kita wajibnya mengambil yang rojih, paham? Karena sunnah itu mengambil di rojih. Udah azan ya? Ya udah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.